Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita berjumpa kembali ya di dalam pengkajian ya. Kita mau membahas mengenai mahabbah atau cinta ya. Mahabbah atau cinta. Cinta itu sebenarnya ya sangatlah dalam artinya. Sulit untuk bisa kita gambarkan sebenarnya cinta itu. Karena cinta itu sering buta dalam artinya, maka disebut cinta itu adalah buta, tidak kenal ya, tidak memandang suku, ras dan bangsa dan kaya dan miskin ya, soal cinta. Maka selalu kita ditaruhkan rasa cinta, rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu selalu mencintai ciptaannya ya, hambanya. Maka manusia itu sangatlah mulia, dilengkapi dengan rasa cinta, dilengkapi dengan nafsu, dilengkapi dengan segala-galanya. Itulah yang merupakan rahasia daripada Allah ya kepada diri manusia. Maka dikatakan manusia itu adalah rahasia atau al-insanu sirri wa anasiruhu. Manusia itu merupakan rahasia Allah, itulah juga termasuk rahasia cinta kepada diri sebenarnya. Karena Rahman dan Rahimnya Allah ya, Allah maha mengasihi dan maha menyayangi segala sesuatu apa yang merupakan ciptaannya. Tapi kita sendiri ya tidak pernah bisa memahami yang dinamakan cinta atau mahabbah. Maka kita harus menaruh rasa cinta kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan beranggapan bahwa kita yang mampu dan bisa bisa mencintai kepada Allah, karena ya tidak ada kemampuan. Ingat, jasad kasar ini tidak ada kemampuannya, tidak mampu apa-apa, begitu maksudnya ya. Tetap kembali kepada pemiliknya hidup, yaitu Allah. Maka Allah lah yang mencintai, maka disebut dengan Rahman dan Rahim ya, mengasihi dan menyayangi. Sebenarnya Allah lah yang mencintai kepada dirinya, yang menyayangi kepada dirinya sendiri sebenarnya. Karena tidak ada dayanya badan ini, berarti badan ini tidak mampu dan tidak bisa untuk saling mencintai sebenarnya. Atas kehendak batin, atas kehendak dalam semua maksudnya ya, bukan kehendak zahir. Karena zahir ini tidak mampu dan tidak bisa cinta dan mencintai, begitu maksudnya. Cinta itu ya tumbuh dari dalam jiwa sebenarnya. Di dalam jiwa tempatnya gitar-gitar cinta. Nah, bukan hanya sekedar ucapan lisan maksudnya ya. Nah, karena ada dorongan dari dalam batin sehingga mampu dilukiskan dengan kata-kata. Tapi bahkan perasaan cinta itu kadang-kadang tidak mampu kita lukiskan atau gambarkan dengan kata-kata. Maka terkadang ya orang mencintai seseorang atau kekasihnya tapi tidak mampu berkata-kata dan tidak mampu untuk mengungkapkan kata-kata. Kadang-kadang seperti itu ya. Cinta itu suci sebenarnya, maka janganlah engkau mengkhianati cinta sebenarnya. Tidakkah engkau merasakan bahwa cinta itu adalah anugerah? Kita harus merasa bahwa itu adalah anugerah, pemberian daripada Allah maksudnya ya. Tak ada kenikmatan di dunia ini yang bisa melebihi dari nikmatnya cinta sebenarnya. Nah itu, cinta, rindu, kasih dan sayang itu semua tidak lain dari Sang Yang Penguasa alam. Maka ada Rahman dan Rahim ya, mengasihi dan menyayangi. Siapa yang mengasihi dan siapa menyayangi tidak lain adalah Allah sebenarnya. Mengasihi dan menyayangi kepada dirinya sendiri tetap kembali kepada pemiliknya ya. Jangan kita yang merasa mampu dan bisa,
mengasihi dan menyayangi. Ingatlah wala yang ada pada jasad kasar ini. Maksudnya tidak ada dayanya badan ini. Berarti tidak ada kemampuannya badan ini untuk bisa mencintai. Tapi karena badan ini ikut serta dalam arti, sehingga di dalam pengenalan dasar kita dalam syariat, dalam artinya kita selalu merasakan bahwa kita yang mampu dan bisa untuk bercinta. Itu akan tetapi sebaliknya bahwa badan ini cuma ikut saja. Itu cuma ikut saja untuk melakukan segala sesuatu, tidak lain semua itu adalah atas kehendak Allah sebenarnya. Berarti Allah cinta diri, sebenarnya Allah sayang diri, Allah paham diri, Allah kenal diri sebenarnya. Begitu. Cinta ya, cinta. Kita ambil dari huruf C-nya. Cintaku yang satu. Hanya satu-satunya, maksudnya hanya kepada Allah. Nah, itu. Maka kita menaruh cinta itu hanya kepada Allah. Jangan lebihkan cinta kita kepada yang lain. Bahkan kita harus melebihkan cinta kita hanya kepada Allah. Maksudnya begitu. Ya. Impian semata. Nah, itu impian kita hanya kepada Allah. Hanya kembali kepada Allah. Begitu. Tetap kembali maksudnya. Cuma kepada Allah, begitu. Maka dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu datang dari Allah dan semua itu harus kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah maksudnya. Ya, nikmat yang berbeda walau engkau jauh dari sisiku. Karena Allah itu jauh perasaan kita, tapi tidak jauh sebenarnya ya. Mata hitam dan mata putihmu dikatakan dekat, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada itu. Urat nadimu dikatakan dekat, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Maka sesungguhnya cinta ini ya, bukan zahir ini yang mampu dan bisa saling mencintai. Sebenarnya tidak lain adalah Allah cinta diri. Sebenarnya Allah sayang diri. Tetap kembali kepada pemiliknya. Siapa yang mengadakan cinta? Allah. Berarti Allah lah pemiliknya. Begitu. T ya. Tanpa pengertian ya. Karena aku selalu melupakan cinta. Nah, kenapa kita bisa melupakan cinta? Karena kita ini adalah jasad kasar yang tiada berdaya sebenarnya. Nah, itulah lupa dan luput begitu. Antara engkau dan aku selalu menjadi satu. Nah, bagaimana caranya supaya cinta itu menjadi satu dengan pemiliknya cinta? Maka menjadilah Allah cinta diri, menjadilah Allah sayang diri. Sebenarnya Allah kenal diri sebenarnya. Coba C lagi ya, cinta ya. Coba dikala aku memejamkan mata zahirku, namun mata batinku tidak pernah merasa terpejam. Apakah itu yang namanya cinta? Di saat batinku menangis, tiada ku sadari air mata berlinang, bahkan mengucur deras, suara tangis tak tertahankan. Itu karena mahabbahnya, itu karena cintanya ya, karena cintanya kepada dirinya sebenarnya. Tapi kenyataannya kok pada badan ini, pada badan yang kasar ini kenyataannya. Tidak lain, semua itu adalah kembali kepada pemiliknya. Maksudnya, yaitu dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Iya. Ingin rasanya aku menjelma ke dalam jiwa ratuku. Namun apalah daya, engkau jauh dari pandangan zahirku. Karena pandangan zahir ini punya batas pemandangan ya. Karena batin yang mampu memandang luar dan dalam. Karena zahir ini tidak mampu memandang ke dalam artinya. Tapi semua itu beserta barang maksudnya ya. Ya. Noktah cinta kita sampainya di sini. Dinding pemisah selalu merintangi. Nah, itu karena ada hijabnya kita ya. Dinding sangat tebal yang ada pada kita. Sehingga kita tidak pernah merasa bahwa Allah yang mampu dan bisa menjalankan cinta. Maka adanya Rahman Rahim ya. Selalu Allah
murah kasih dan sayang, itulah cinta sebenarnya. Maka semua itu tidak akan pernah lepas dari Rahman dan Rahimnya Allah atau Bismillah sebenarnya begitu. T. Takkan musnah. Takkan musnah impian yang kuharapkan. Sekalipun aku mengarungi lautan samudra, pengenalan ratuku yang agung. Tidak pernah, jangan pernah kita putus asa maksudnya ya. Sekalipun bagaimanapun kita harus berusaha untuk menyayangi, mencintai kepada Allah. Tapi ingat, bukan cinta kita, bahwa semua itu hak milik kepunyaan Allah maksudnya. Aku mengerti siapa diri ini, jasad yang mati tiada berdaya. Kenapa aku menunjukkan bahwa cintaku tak terhingga sampai akhir masa. Nah, jangan sampai putus cinta maksudnya ya. C. Cinta lagi. Cinta penuh dengan pengorbanan ya. Maka cinta itu rela berkorban jiwa dan raga ya. Korban jiwa dan raga, harta benda dan perasaan. Semua dikorbankan itu karena cinta. Nah, itulah besar pengaruhnya cinta maksudnya. I. Ingatlah bahwa cinta itu buta, tiada menggunakan mata yang zahir maupun yang batin. Maka cinta itu adalah buta. Nah, karena kenapa? Karena cinta itu adalah miliknya Allah, cintanya Allah sebenarnya ya. N. Nantikan cinta yang abadi, yaitu cintanya Allah yang kekal sampai mati sebenarnya ya. T. Tentukan cintamu, siapa yang mencinta dan dicinta sebenarnya. Tidak lain yaitu Allah cinta diri sebenarnya. Apakah itu cinta? Cinta adalah kasih sayang yang tiada putus-putusnya. Mengasihi dan menyayangi, itulah cinta emakmu, ibumu ya. Yang tiada mengharap balasan sebenarnya ya. Sama seperti cintanya Allah pada ciptaannya yang biasa disebut puji kodim bagi kodim, yaitu Allah memuja dan memuji diri sebenarnya ya. Nah, itu maka adanya Rahman dan Rahim itu yaitu Allah memuja dan memuji diri sebenarnya. Itulah yang disebut dengan mahabbah, cinta ya. Cinta kasih ya, cinta kasih sayangnya Allah sebenarnya. Tetap kembali kepada pemiliknya. Jangan kita merasa kita sendiri yang mampu merasa bisa mencintai ya. Jangan merasa kita sendiri yang mampu dan bisa mencintai. Sebenarnya Allah yang punya segala-galanya. Tetap kembali kepada pemiliknya maksudnya. Berbicara tentang mahabbah atau cinta ya. Cinta adalah sesuatu yang paling menarik sebenarnya ya. Kata orang, ini kata orang. Jangankan kata orang, kata kita sendiri juga. Karena kita sama-sama pernah merasakan cinta ya. Tali Allah sebenarnya ya. Ikatan atau tali Allah sebenarnya. Itu ikatan persaudaraan, percintaan itu ya. Itulah yang menunjukkan persaudaraan, perserikatan sebenarnya, persekutuan antara hamba dengan hamba. Atau semua yang lahir dan batin menjadi dekat sebenarnya. Nah, yaitulah seperti itulah kedekatannya Allah sebenarnya. Yang terbentang dalam alam semesta ini adalah cinta sebenarnya. Nah itu, karena cinta kasihnya Allah maka adalah alam ini. Karena cinta kasihnya Allah maka adalah adanya sepasang kekasih saling bercinta sebenarnya. Cinta kasihnya Allah ya. Sehingga adanya cinta. Kalau tidak ada Allah menyayangi, mencintai segala sesuatu, maka tidak akan terjadi suatu cinta sebenarnya. Kalangan yang beraliran hubbul ilahi ya, cinta Tuhan maksudnya ya, termasuk di antaranya Ibnu Sina berpendapat bahwa apapun jua yang ada dalam alam ini tidak terlepas dari cinta. Nah itu semua
Maka kita harus mengasihi, kita harus menyayangi semua, termasuk binatang, termasuk istri anak kita. Tapi lebihkan cintamu kepada Allah sebagaimana cinta kasih dan sayangmu kepada istri anakmu. Tapi lebihkan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu menurut mereka ya, makhluk yang Allah ciptakan adalah berpasang-pasangan. Nah, itu zaujain ya, zaujain ya. Api dengan air bukanlah berlawanan, tetapi berpasangan sebenarnya. Di kebakaran contohnya di kebakaran besar contohnya ya, pada hakikatnya si api mengundang kekasihnya yang bernama air sebenarnya, makanya disiram. Nah, itu caranya caranya api itu mengundang kekasihnya. Dalam artinya bisa juga karena kebakaran besar jadi mendung, jadi awan, hujanlah akhirnya seperti itu. Di saat air datang ya, mengepul asap, menjulang tinggi, dengan letupan-letupan laksana simfoni, beradu kasih sair dan api di ketinggian dalam gumpalan penuh rasa asik dan masuk ya, zuk maksudnya ya, dan zuk nikmatnya. Begitu, cinta adalah universal sebenarnya ya. Maka cinta itu adalah melebihi dari segala-galanya. Syekh Amin Al-Kurdi memberikan definisi tentang cinta ya. Al-mahabbatu mailut tabai ila syai'in likaunihi lazizan indal muhibbi. Artinya, cinta adalah kecenderungan tabiat kepada sesuatu. Karena keadaan itu amat lezat bagi orang yang bercinta kasih. Sebenarnya lezat ya bagi orang yang bercinta kasih, saling menyayangi maksudnya. Cinta membawa kecerihan. Maka kita beraksi-aksi ya. Berpakaian yang rapi, sisir rambut, pokoknya berpakaian yang mahal-mahal dan sebagainya, sampai mengatur kumis, jenggot dan lain sebagainya. Itu beraksi-aksi sampai kita bersih-bersih cara kita, dalam artinya itulah karena cinta. Maka dikatakan cinta membawa kecerihan. Nah, itu maka sering kita tersenyum. Nah, itu karena orang dalam keadaan bercinta. Nah, itu. Tetapi sebaliknya, putus cinta merupakan pangkal kesedihan. Nah, itu. Kalau kita putus cinta, bisa-bisa kita bunuh diri, buang diri, putus asa kita. Nah, itu seperti itulah cinta. Karena lezat dan indahnya cinta sebenarnya ya, maka lahirlah bermacam-macam seni keindahan dalam segala rupa dan bentuknya untuk merangsang tubuh dan berkembangnya cinta. Nah, itu namanya cinta itu ya, indah sebenarnya. Cinta itu indah, indah itu emas ya, emas itu kuning, kuning itu apa sebenarnya? TAI sebenarnya. Itu tanah air Indonesia, TAI. Tanah air Indonesia sebenarnya. Kuning itu emas. Rasa keindahan yang ada pada diri manusia terpancing, sehingga manusia terpancing karena cinta, yang kemudian pada tingkat tertentu menimbulkan kecintaan. Nah, itu menimbulkan kasih dan sayang. Kembali kepada bismillah itu ya. Sebenarnya tetap kembali kepada pemiliknya, Allah sebenarnya. Makanya bukan kita, bukan jasad kasar ini yang mampu mencintai sebenarnya. Tapi kita selalu merasakan diri zahir ini yang mampu dan bisa bercinta. Nah, maka tetap kita kembali kepada kupur. Nah, kita tidak mau mengakui bahwa cinta itu adalah milik
miliknya Allah. Cinta itu adalah kepunyaan Allah. Berarti kalau memang cinta itu miliknya Allah, Allah yang adakan, Allah yang ciptakan cinta, berarti tetap kembali kepada pemiliknya. Berarti kalau memang kembali kepada pemiliknya, berarti Allah cinta diri sebenarnya. Nah, itu tetap kembali kepada Allah. Maksudnya itulah yang disebut dengan dari Allah untuk Allah dan dengan Allah. Semua itu datangnya dari Allah, ya kembalinya kepada Allah. Mau kemana kembalinya? Nah, itu. Dan semua itu dibarengi dengan Allah beserta terjadinya begitu. Allah ciptakan manusia dengan bermacam-macam naluri yang termasuk naluri keindahan, ya. Itu bermacam-macam naluri termasuk naluri keindahan. Pengembangan naluri antara satu dengan lainnya, ya, tidaklah berdiri dengan sendirinya, meskipun kadangkala ada di antaranya yang lebih menonjol sebenarnya. Nah, itu menurut para ahli, ya, atau pakar kejiwaan, ya, bahwa naluri manusia antara lain adalah pertama, naluri beragama, berkepercayaan, ya, pemikiran maksudnya, ya, yang tinggi, lebih dalam, ya, yang tinggi dan lebih dalam. Nah, itu maksudnya. Naluri intelijensia, ya, yang sungguh pemahamannya sungguh terdalam, maksudnya, ya. Naluri budi pekerti atau akhlak pemahamannya baik, pemahamannya begitu maksudnya, ya. Naluri keindahan, naluri seks, nafsu birahi, sehingga dari cinta itu timbul ke seks dan timbul ke nafsu dan birahi. Maka kita ini sebagian besar kita dikendalikan oleh nafsu sebenarnya, ya. Naluri mempertahankan diri, jangan buta karena cinta. Nah, itu jangan kita buta karena cinta. Naluri keakuan, ya. Sebenarnya naluri keakuan berarti ini, ya, bukan kita yang mampu dan bisa mengakui. Tetap kembali kepada Allah. Berarti Allah yang bercinta sebenarnya. Allah yang berkasihan. Sebenarnya Allah yang sayang menyayangi. Menjadilah Allah cinta diri, Allah sayang diri, Allah kenal diri, Allah dekatkan diri. Sebenarnya begitu. Maka tunggalkanlah segala-galanya, tetap tauhid, ya. Sebenarnya tauhidkanlah semua itu, sekalipun di dalam bercinta, tauhidkanlah cinta itu menjadi cinta Allah sebenarnya. Maka aku cinta Allah, aku sayang Allah, aku rindu Allah. Nah, seperti itu. Selain naluri-naluri yang ada pada manusia, ya, terdapat 3 hajat hidup manusia yang paling besar, ialah kebebasan. Nah, itu, maka ingin rasanya bebas di dalam bercinta. Kepercayaan, ingin dipercayai sebenarnya. Tapi siapa yang ingin dipercayai dan siapa yang dipercaya? Allah sebenarnya pada dirinya. Dan cinta, ketiga-tiganya ini, ya, dikategorikan sebagai hak asasi manusia, ya. Nah, itu manusia manunggalnya rahasia pada diri sebenarnya. Kasih sayang pada diri, jadilah Allah cinta diri sebenarnya. Mencintai lawan jenisnya, ya, mencintai lawan jenisnya. Harta, jabatan, lingkungan, tanah, air, alam, dan lain-lain. Frekuensi cinta yang terlalu tinggi pada salah satu yang dicintai kadangkala bisa mengorbankan bagian-bagian yang lain. Maka orang bercinta sanggup berkorban, ya, segala-galanya dikorbankan. Akibatnya bisa pula terjadi mengorbankan orang atau benda. Nah, itu. Maka bisa bunuh-bunuhan, bahkan harta bendanya pun sanggup dikorbankan. Maksudnya itulah cinta. Nah, itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman,
zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa iwal banina wal qanati ril mukantorati minaz zahabi wal fiddati wal hailil musyawwamati wal an'ami wal harsi zalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ali Imran ya, ayat 14. Dihiasi manusia dengan rasa cinta. Sebenarnya itu dipenuhi, dilengkapi manusia, maksudnya disempurnakan manusia itu dengan rasa cinta. Maka dikatakan manusia itu adalah manusia yang paling mulia. Yang paling mulia itu adalah manusia karena dihiasi dengan cinta, dengan kasih, dengan sayang, dihiasi dengan segala-galanya oleh Allah. Diperlengkapi, maksudnya dilengkapkan, bahkan diberikan nafsu, syahwat dan lain sebagainya, begitu. Syahwat terhadap wanita. Nah, makanya ya, kalau kita dekat sama wanita, ini Al-Quran ini ya, kita diberikan syahwat sehingga kalau kita dekat dengan wanita atau perempuan yang kita cintai, wah ini langsung tahiyat ya, tahiyatul mubarakatuh langsung. Nah, lawan jenis maksudnya anak, harta yang menggunakan timbang menimbang ya, yang menggunakan timbang menimbang seperti emas dan perak, kuda tunggangan, kendaraan, peternakan dan pertanian, itulah semua perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Nah, dan Allah adalah tempat kembali yang terbaik. Maka seperti yang saya katakan dari tadi ya, kalau kita tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada pemiliknya cinta, ya sebenarnya salah semua itu. Maka jangan sampai kita terhitung perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang yang tidak mau mengakui semua itu adalah atas kehendaknya Allah, tidak kembali kepada Allah, maksudnya semua ya, itu sebenarnya tidak baik perbuatan itu. Maka tetap kembalikanlah cinta itu kepada pemiliknya, yaitu Allah. Cinta diri sebenarnya, Allah sayang diri, sebenarnya itulah orang makrifat. Karena pada orang-orang makrifat itu apapun kehendak adalah Allah sebenarnya. Itu pengembalian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tetap terpakai sebenarnya. Jangan kita tidak pakai. Kalau kita tidak pakai innalillahi itu berarti kita belum menjadi insan kamil mukammal. Maka kembalilah kepada Allah. Maka cinta itu adalah cintanya Allah kepada dirinya. Sebenarnya Allah cinta diri. Sebenarnya begitu. Bila manusia bisa menempatkannya ya. Kalau manusia itu bisa menempatkan sebagai sesuatu perhiasan pada proporsinya ya, yang tepat ya. Nah, kalau kita bisa menempatkan hanya kembali kepada Allah, maka jadilah ibadah segala sesuatu apa yang kita lakukan. Dan makan, minum, tidur di rumah, semua jadi ibadah bagi orang yang beriman karena semua itu tetap kembali kepada pemiliknya, yaitu kepada Allah. Begitu. Kalau kita tidak tahu arah kembali, maka kita akan kesasar, salah jalan sebenarnya. Begitu. Maka semua perhiasan itu akan memberikan cahaya bagi kehidupan ya, cahaya bagi kehidupan. Sebaliknya, bila penempatan bukan pada proporsinya, maka semua hiasan itu sewaktu-waktu akan membawa bencana sebenarnya itu. Karena kita tidak bisa kembalikan kepada pemiliknya, sehingga akan membawa bencana, dalam artinya bisa bangkrut kita, bisa bunuh diri kita. Nah, karena kita tidak pernah bisa mengembalikan kepada pemiliknya, dan kehancuran, bahkan hancur kita karena cinta. Begitu. Karena semua itu adalah hiasan yang datang dari Allah. Sebenarnya itu merupakan hiasan. Dan itu juga sebagai ujian hidupnya manusia. Nah itu sebagai ujian. Tahukah tidak kita diuji? Nah itu tahu atau tidak? Begitu. Maka tetap kembali kepada Allah maksudnya. Untuk kepentingan manusia ya, maka seyogyanya manusia mau mengerti kehendak
dari si maha pemberi perhiasan. Perhiasan itu tentang cara penempatannya dan penggunaannya. Itu kita harus tahu caranya begitu. Sepasang remaja ya, muda-mudi ya, berhak menjalin cinta. Hal itu adalah wajar sepanjang pengertian hiasan Allah untuknya. Sebenarnya tetap kembali kepada Allah maksudnya. Allah sebagai pemberi hiasan memerintahkan agar keduanya melalui jalur pernikahan. Nah, itu melalui jalur pernikahan, itu caranya ya. Tapi sebenarnya nikah ini ya, ada nikah zahir dan ada nikah batin sebenarnya, tapi yang jarang kita jalankan adalah nikah batin. Kalau nikah zahir ini rata-rata kita jalankan nikah zahir ya, tapi tidak pernah kita kenal, tidak pernah kita tahu yang namanya nikah batin. Nah, itu. Tetapi nikah batin dan nikah zahir ini semua itu ada kekurangan dan ada kelebihannya ya. Kalau kita contoh kita nikah batin ya, dalam yang kita nikahkan pama ya, seandainya dalam kita nikahkan. Nah, itu sah sempurna di hadapan Allah, tapi belum sah di hadapan manusia. Maka hablum minan nasnya belum. Hablum minallah sudah, tapi hablum minan nas belum. Maka manusia akan mengira tidak baik, dalam arti bisa dikatakan kumpul kebo dan lain sebagainya. Seperti itu. Itulah kekurangannya nikah batin. Nah, suatu nikah zahir contoh ya. Kalau nikah zahir, sedangkan zahir ini tidak berdaya, tidak bisa apa-apa ya, berarti tidak ada kemampuannya zahir ini. Nah, itu berarti kalau memang tidak ada kemampuannya yang zahir, tidak bisa apa-apa, berarti lebih sah, lebih sempurna batin sebenarnya. Karena ya, batin yang mengatur segala-galanya. Tapi seandainya kita nikah zahir saja contohnya, berarti batin belum dinikahkan, sah, memang sah betul, sudah sah di hadapan sesama manusia, tapi belum tentu sah di hadapan Allah. Baru bisa sah sempurna Amiril Mukminin sebenarnya nikah zahir dan nikah batin. Maka bismillah itu berpasangan Rahman dan Rahim. Jangan rahimnya saja, jangan batinnya saja yang dinikahkan, jangan rahmannya saja, jangan zahirnya saja yang dinikahkan. Berarti belum sah sempurna bismillah kita, belum terpakai, berarti bismillah kita ucapkan di lisan kita, Bismillahirrahmanirrahim itu kita ucapkan di lisan kita, tetapi belum bisa kita baca maksud tujuan daripada Rahman dan Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillah kita sebenarnya belum sempurna. Itu supaya sempurna Rahman dan Rahim, lahir batin harus dijalankan sama seperti ilmu ini. Ilmu zahir dan ilmu batin harus dilengkapi. Jangan ilmu zahir saja yang kita pahami, jangan syariat saja yang kita jalankan, begitu. Nah, kan seperti itu juga kemarifatan, jangan marifat saja yang dijalankan. Kalau marifat saja dijalankan, tidak menjalankan syariat, kita dibilang kacang lupa kulitnya. Nah, seperti itu. Nah, semua itu saling berkaitan, saling berantai sebenarnya. Antara syariat, antara marifat, tetap saling berhubungan sebenarnya. Itu maka dikatakan berhubungan. Nah, itu cara, maksud dan tujuan supaya kita mengerti nikah batin ya. Tapi kenapa tidak diajarkan secara umum nikah batin ini? Salah-salah nanti ya. Salah-salah kalau tidak mampu dan tidak bisa membawanya. Dalam artinya nanti banyak kelihatan orang yang seperti orang kumpul kebo karena semua sudah memahami kebatinan. Kalau semua orang sudah memahami kebatinan nanti jelek kelihatannya. Maka sangat dihalangi oleh para wali ya, oleh para wali untuk memperdalam suatu ilmu. Karena kalau terlalu dalam kita mempelajari ilmu, takut-takut nanti terjerumus ke dalam artinya pemahaman-pemahaman dalam syariat itu tidak dipahami. Karena syariat butuhnya kenyataan fakta baru bisa percaya di dalam syariat. Seperti itu. Makanya sebenarnya lahir dan batin tidak pernah bisa terpisahkan sebenarnya. Rahim itu batin, Rahman itu zahir. Seandainya sekarang ya, kalau kita nikah zahir saja, apakah cukup kita nikah dengan secara Rahman saja? Tidak sebenarnya. Apakah cukup kita menggunakan batin saja? Tidak juga sebenarnya. Rahimnya saja tidak juga. Zahirnya saja, Rahmannya saja juga tidak juga, begitu.
baru sah sempurna lahir dan batin. Bismillah terpakai Rahman dan Rahim. Begitu maksudnya. Suatu tata cara yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia ya. Nah, makanya aturan-aturan dalam artinya ya, jangan kita dalam artinya kencing sembarang di mana-mana, hamil di mana-mana, dalam artinya di luar nikah. Nah, itu tidak dibenarkan. Maka segala sesuatu itu ada aturannya, ada acaranya ya. Nah, memang semua itu dibenarkan oleh Allah, dibolehkan oleh Allah, tapi ada aturan-aturannya. Aturan dalam syariat seperti ini, ya seperti itu. Aturan dalam kemarifatan seperti ini, ya seperti ini. Nah, antara syariat, tarekat, hakikat, dan marifat sebenarnya tidak akan pernah bisa terpisah-pisahkan sebenarnya. Dalam rangka manusia mewujudkan naluri syahwat ya, seks maksudnya ya. Seks maksudnya tata cara pernikahan itu adalah acara suci sebenarnya. Itu maka disebut dengan acara suci, sakral ya, dalam kehidupan sebenarnya itu. Bila tata cara ini ditinggalkan, berarti secara langsung atau tidak langsung menggugurkan martabat dan harkat dirinya sendiri. Makanya kalau kita tidak secara menikah resmi, dalam artinya kita jadi bahan pembicaraan orang juga, jadi jelek juga. Rasanya pun kita tidak pernah merasa benar, merasa bersalah, merasa terkejar-kejar, takut ditahu orang, seperti itu. Makanya kalau kita sudah nikah, tidak rasa takut kita bawa istri kita kemana-mana, tidak rasa kayak bagaimana, begitu. Memang seperti itulah aturan-aturannya di dalam syariat. Di dalam hakikat dan kemakrifatan ada juga aturan-aturan tersendiri juga seperti itu sebenarnya. Tapi semua itu adalah benar sebenarnya. Cara syariat itu benar, itu namanya hablum minan nas. Cara makrifat juga benar, secara batin benar, juga itu disebut dengan hablum minallah. Hablum minallah dan hablum minan nas tidak pernah bisa terpisahkan sebenarnya. Secara kemakrifatan itulah hablum minallah yang secara langsung. Secara syariat itulah hablum minan nas sebenarnya. Tapi sebagian besar kita menjalankan hablum minan nas sebenarnya begitu, tapi belum kita pahami yang mana yang disebut dengan hablum minallah, hubungan secara langsung kepada Allah. Tidak ada lain cara hubungan secara langsung kepada Allah, itu adalah cara kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Kecintaan kepada harta ya, kecintaan kepada harta juga suatu hiasan Allah ya. Nah, itu merupakan hiasan Allah. Tetapi bila keterlaluan ya, bila kita berlebihan, maksudnya pasti ada pihak lain yang menjadi korban. Nah, itu saling merugikan. Terjadinya pemerasan kadang-kadang ya. Exploration ya. The aihum fer ahum sebenarnya. Nah, itu makanya saling merugikan satu belah pihak. Itu sebenarnya mencari keuntungan di atas keuntungan sebenarnya tersendiri-sendiri maksud. Nah, makanya kadang-kadang orang ya saling memeras. Nah, itu menggunakan atau memanfaatkan cinta itu untuk memeras seseorang seperti itu. Itu sebenarnya perbuatan-perbuatan yang kurang baik sebenarnya, mengatur siasat ya. Bagaimana siasatnya, pura-pura mencintai, pura-pura menyayangi, padahal tujuannya adalah lain, untuk menguras seseorang itu dalam artinya. Itu juga tidak dibenarkan. Karena hak dan tanggung jawabnya istri adalah harta bendanya suami harus dipertahankan sebenarnya. Begitu. Siasat menyiasati ya, kadangkala tidak dapat melepaskan diri dari kedustaan dan kebohongan. Nah, itu makanya kebanyakan orang menggunakan kesempatan dalam kesempitan di dalam bercinta ya, untuk mengakali orang dalam berbohong maksudnya. Demikianlah cinta yang berlebihan sebenarnya ya kepada perhiasan-perhiasan tersebut. Nah, itu sudah diberikan perhiasan cinta malah berlebihan maksudnya. Tidak para proporsinya ya, yang sudah diatur oleh si pemberi hiasan.
Nah, tidak seperti bagaimana yang telah diajarkan oleh agama, dalam artinya tidak sesuai dalam artinya. Karena kita ini selalu berlebihan. Nah itu, jangan gunakan kesempatan di dalam kesempitan bahwa cinta itu adalah digunakan untuk memeras dan lain sebagainya. Begitu maksudnya ya. Kebanyakan di perempuan ini biasanya ya. Kadang-kadang bercinta dengan suaminya orang cuma sekedar ingin dikuras saja. Maka kadang-kadang kita perempuan terutama ini, kadang-kadang perempuan itu gunakan kecantikannya merias diri, menata diri supaya lebih indah, lebih cantik, lebih terpandang, lebih apa, kadang-kadang sampai mencari dukun, ke dukun 1, ke dukun 2 dan ketiga dan seterusnya sampai menggunakan dukun hanya sekedar untuk apa? Menarik perhatian seseorang, kadang-kadang cuma untuk menguras hartanya. Jangan sampai seperti itu. Ini namanya menggunakan kesempatan di dalam kesempitan. Nah, jangan sampai menggunakan ya cinta ini untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maksudnya akibat-akibat buruk yang mungkin timbul akan terjadi juga. Akibat-akibat yang tidak diinginkan, akhirnya terjadilah permasalahan, perdebatan, percecokan, perselisihan, dan macam-macam akan terjadi. Maka bertengkarlah antara suami dan istri. Nah, saling singgung menyinggung, lama-lama jadi masalah. Nah, seperti itu. Makanya ya kita harus, kalau tidak betul-betul saling menyayangi, ndak usah, sudah nih, ndak usah cinta-cintaan sebenarnya. Karena apa? Kalau betul-betul saling sayang menyayangi, mungkin masih berpikir panjang karena dia sayang kepada suaminya, sayang kepada istrinya. Nah, itu makanya kalau bisa ya carilah cintamu yang sejati, yang tetap sampai mati sebenarnya ya. Dapat dirasakan di dunia dan akhirat. Nah, itulah cinta sejati dibawa mati. Cinta yang suci ya, cinta yang sejati dibawa mati sebenarnya. Memang benar adanya ya bahwa dunia ini adalah hiasan yang menggiurkan sebenarnya. Sehingga manusia itu semua mencari kesenangan hidup ya. Itu padahal semua ad-dunya mataul gurur ya. Timbul pertanyaan, bila mencintai semua itu memungkinkan adanya akibat buruk ya, lalu mencintai apakah yang mutlak baiknya? Itu. Disinilah timbulnya peranan ahli kebatinan ya. Para sufi dan arif billah dengan landasan ajaran Allah dan Rasul menjawab pertanyaan itu dengan lugas tetapi rasional, mencintai pemilik dan memberi hiasan jauh lebih berharga dan abadi dibanding dari hanya sekedar hiasan saja. Selembar surat dan sapu tangan dari seorang kekasih ya, tidak seberapa berarti dibanding dengan si pemilik surat dan sapu tangan itu sendiri. Nah, itu maksudnya di sini ya. Kita jangan terlalu mencari-cari cinta sebenarnya. Yang kita cari adalah pemiliknya cinta. Sebenarnya itu yang kita cari. Siapa pemilik cinta? Allah sebenarnya. Tetap kembalikan kepada Allah. Maka dari Allah untuk Allah dan dengan Allah. Berarti kalau dikembalikan kepada Allah berarti Allah cinta diri. Sebenarnya Allah sayang diri. Itulah Rahman dan Rahim sebenarnya. Allah Al-Malik ya. Allah Al-Wahhab. Allah Maha memiliki, maka cinta itu adalah miliknya Allah. Allah Maha memberi, maka Allah lah yang memberi. Memberi ya. Maka kembalilah kepada pemiliknya, maksudnya. Kalau kita tidak kembali kepada pemiliknya, jangan sampai kita dihitung kufur lagi. Nah, seperti itu. Karena orang yang tidak mau mengakui dan tidak mau mengembalikan semua itu kepada Allah, maka terhitung orang yang kufur. Ada saja sementara ya, pencinta dunia yang
yang menanggapi hal itu dengan sinis. Itu hanya pelarian karena gagal dalam dengan perebutan, ya. Mereka mencari lahan kosong, cari kesempatan, maksudnya dengan emik yang tinggi. Demikian anggapan mereka para pecinta dunia. Maka kalau pecinta-pecinta dunia ini, ya, memang hanya sekedar mencari apa istilahnya senang dunia yang dicari, makanya itulah pecinta dunia. Nah itu makanya sampai merebut hartanya dan merebut segala-galanya. Nah itu segala-galanya direbut, itulah pecinta-pecinta dunia. Hanya dunia saja yang dipikirkan, maksudnya. Ngeri juga kita mendengar, ya, ucapan salah seorang pakar yang mengemukakan bahwa tertinggalnya kita dalam pembangunan bangsa karena terlalu kental dengan kebudayaan ekspresif, ya. Nilai warisan nenek moyang yang dikuasai oleh nilai agama, seni dan kuasa, nilai-nilai yang lebih menekankan aspek batin, imajinasi, ya, dan perasaan. Nah itu makanya, ya. Yang kemudian untuk beberapa lama dunia dihantui bahaya perang, contohnya, ya, dihantui bahaya perang kadang-kadang, ya, kadang-kadang bisa juga karena cinta dunia akhirnya terjadi peperangan kadang-kadang, ya, karena saling mau merebut kuasa. Itu namanya yang cinta dunia. Adanya dua negara adikdaya umpama ingin berkuasa karena cinta. Cinta apa? Cinta kepada dunia sebenarnya. Kenapa budaya ekspresif yang dikambing hitamkan? Nah, kenapa agama dan aspek perasaan yang cenderung dipersalahkan? Kenapa tidak disebutkan akibat kolonialisme yang berabad-abad, penjajahan barat terhadap timur? Contohnya, ya, kolonialisme yang memporak-porandakan bangsa-bangsa timur setelah perang salib, contohnya 100 tahun yang lalu. Dan kenapa negara-negara komunis yang dalam dekade 90-an ini beranjak surut padahal mereka berkebudayaan progresif, ya, yang menekankan nilai-nilai ilmu dan ekonomi. Itu karena orang-orang yang cinta-cinta dunia, ya, karena ada cinta dunia dan ada cinta wanita, dan ada cinta itu meluas, maksudnya cinta itu, ya. Kenapa masyarakat Rusia berbondong-bondong sekarang ini, ya, memenuhi dan melakukan kebaktian, ya, di mana-mana? Itu karena itu cinta kepada Allah namanya, cinta kepada Tuhannya namanya. Tadinya dirampas untuk dijadikan museum. Tidak, ya, tidak. Bukan kebudayaan ekspresif yang menjadi kambing hitam. Ya, kadang-kadang sampai agama juga seolah-olah dimainkan, maksudnya karena kecintaannya kepada dunia, ingin berkuasa, maksudnya ingin merebut saham, sehingga agama pun dikambing hitamkan, menjadi kambing hitam lambannya pembangunan bangsa ini. Akhirnya kita, ya, jadi pembangunan bangsa negara kita ini lamban jadinya, ya, pelan jadinya karena dikambing hitamkan, dalam artinya banyak terjadi, ya, perampasan-perampasan harta, sehingga perang pun terjadi dan banyak sekali yang akan terjadi, begitu maksudnya. Karena cintanya adalah cinta dunia, itulah cinta. Nah, maka cinta itu meluas, ya. Bukan pula karena
kentalnya aspek batin dan perasaan. Nah itu sebenarnya. Tapi karena tidak dikaitkan ke batin. Agama dan perasaan kebatinan pernah pernah berjasa ya membangun semangat idealisme untuk mengusir penjajahan dari negeri tercinta ini. Nah itulah cinta, sampai karena kita mencintai negeri kita sehingga kita melawan para penjajah, begitu. Last but not least ya, agama telah berjasa mengusir ajaran dan paham komunisme dari bumi Indonesia ini. Paham komunis yang selalu berorientasi pada ilmu dan ekonomi, yang sama sekali tidak menghiraukan nilai-nilai agama, nilai-nilai perasaan kebatinan. Nah itu sehingga telat juga, dalam artinya lambat perkembangannya agama ini juga, karena banyak orang-orang yang mengambil kesempatan daripada cinta, yaitu cinta dunia, bukan hanya cinta wanita ya, bukan hanya cinta sesama, dalam artinya bukan menaruh cinta kasih sayang sama seperti Allah, akhirnya rebut merebut, bunuh membunuh, dan terjadilah perang memerang dan lain sebagainya. Itulah cinta, begitu. Bukankah Pancasila sebagai satu-satunya azas dan falsafah bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa dan menempatkan agama dalam posisi yang tinggi dan mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai perasaan dan batin, nilai-nilai budaya progresif ya, silahkan masuk tanpa mengganggu dan mencemoohkan nilai-nilai agama dan perasaan kebatinan. Nah itu, jangan ganggu orang-orang kebatinan, maksudnya orang-orang kemarifatan, begitu. Ciri khas masyarakat modern adalah realistis ya. Namun realisme saudara sepupunya sekuralisme ya, janganlah sampai memudarkan cahaya naluri berketuhanan yang ada pada diri. Maksudnya cinta dunia sih cinta dunia, perang sih perang dalam artinya, tapi jangan kait-kaitkan masalah agama, naluri dan kebudayaan ya, jangan kaitkan ke ilmu. Jangan sampai agama itu dalam artinya dikambing hitamkan, dibikin sebagai jalan untuk dalam artinya agama dipermainkan, dalam artinya mengadu domba seseorang melalui agama ya. Itu tidak lain tujuannya adalah untuk saling merebut kekuasaan. Itulah cinta. Nah, itu, tapi ini cintanya cinta kepada harta benda, budaya, emas, perak dan lain sebagainya. Itu namanya cinta dunia namanya. Memang diakui bahwa ada ayat Al-Quran yang menghimbau umat manusia ya, fafirru ilallahi ya, larilah menuju Allah sebenarnya. Tetapi bukan berarti mencari lahan kosong, mencari kesempatan, karena tidak berhasil pada lahan dunia ya. Malah banyak di antara para sufi yang sengaja meninggalkan segalanya karena hendak mencari kebahagiaan yang lebih hakiki, seperti Ibrahim bin Adham ya, Adam maksudnya rahmatullah alaihi, yang meninggalkan istana kerajaan ya, yang tadinya diharapkan sebagai pengganti raja untuk mencari kebahagiaan batin dan bercinta kasih dengan Maha Pencipta Ar-Rahman Ar-Rahim. Beliau sanggup meninggalkan apa yang beliau miliki, yakin dengan bunyi firman Allah, "Qul mata'ud dunya qalilum wal akhiratu khairun limanittaqo" ya. Katakanlah olehmu, hai Muhammad, hiasan dunia ini pada dasarnya terlalu sedikit dan perhiasan akhirat lebih baik untuk orang yang takwa.
Surat Ali Imran ayat 77 ya. Nah itu. Wa qaumu qalu mahabbatullahi subhanahu lil abdi madhulu wa syana'uhu alaihi bil jamil. Payaudu makna mahabbatuhu lahu ala hazal qawli ila kalamihi kalamun kadim ya. Kaum sufi berkata, mahabbatullah, cinta kepada Allah yang maha suci untuk hamba ialah pujinya untuknya sendiri. Maka tetap kembali kepada diri maksudnya. Maka disebut puji kodim bagi kodim. Allah memuji diri. Berarti Allah cinta diri sebenarnya. Allah sayang diri sebenarnya. Allah mengasihi kepada dirinya. Maka disebutkan ya. Saya ulangkan ya. Kaum sufi berkata, mahabbatullah, cinta kepada Allah yang maha suci untuk hamba ialah pujinya untuknya sendiri sebenarnya. Yaitu yang disebut puji kodim bagi kodim. Dari pujinya terhadap si hamba dengan keindahan. Maka pengertian pujinya untuknya dalam kalimat ini adalah kembali kepada kalamnya sendiri yang disebut kalam kodim. Allah memuji diri. Ya. Rizku syairiyah ya. Nah itu. Kita harus tahu maksud dan tujuan. Tetap kembali kepada pemiliknya maksudnya. Tunggalkan, kembalikan kepada Allah maksudnya. Kalau semua itu tidak bisa kembali kepada Allah ya. Nah di situ akan menimbulkan kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam keadaan bercinta, bahkan apapun yang kita lakukan tetap kembali kepada pemiliknya. Yaitu Allah cinta diri, Allah sayang diri sebenarnya. Maka adanya Rahman dan Rahim. Ya. Wa amma mahabbatul habdi lillahi fahalatun yajiduha min qalbihi taltafu anil ibarah. Ya. Adapun cinta hamba untuk Allah ialah suatu keadaan di mana si hamba merasakan cinta itu dari hatinya. Suatu perasaan yang amat halus, sulit untuk bisa digambarkan. Rizku syai ya. Sulit untuk digambarkan. Cinta Allah adalah kalam kodim. Yaitu kalamnya Allah, suaranya Allah, bunyinya Allah. Nah, itu berarti Allah merayu dirinya, Allah menyenangkan dirinya sebenarnya. Itu namanya cinta Allah adalah kalam kodim. Itulah kalamnya Allah sebenarnya yang keluar melalui lisan ini. Sehingga lisan ini mampu berkalam-kalam mengucapkan kata cinta dan lain sebagainya. Tetap tunggalkan menjadi satu kalam. Kembalilah kepada kalam. Yaitu kalamnya Allah. Tetap kembali ke sifat 20 juga. Mahabbatullah. Cinta Allah tidak terlepas dari soal puja dan puji. Madun was tanaun ya. Dalam kitab-kitab lama berbahasa Melayu ya, dibicarakan tentang puji-puji ya. Yang terbagi kepada 4 hal keadaan. Puji kodim bagi kodim. Puji kodim bagi muhaddas. Puji muhaddas bagi kodim. Puji muhaddas bagi muhaddas. Yaitu Allah puja-puji diri. Allah puja-puji ciptaan. Allah puja-puji manusia atau hamba memuji Allah. Atau manusia memuji kepada dirinya. Itu tidak dibenarkan. Sebenarnya kita manusia itu memuji diri, sanjung diri. Maka satu-satunya cara, kembalilah kepada Allah puja-puji diri. Allah yang sanjung diri. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita tidak kembalikan semua itu, cinta, kasih dan sayang itu kembali kepada Allah, kepada pemiliknya, maka salahlah semua itu. Begitu. Itu namanya kita belum kenal diri, belum kita tahu diri, belum kita paham diri. Supaya kita
paham diri, tahu diri, pelajarilah keilmuan. Paham ilmu maksudnya. Pujian Allah ya. Pujian Allah untuk dirinya, sebenarnya untuk dirinya sendiri, dinamakan puji kodim. Bagi kodim itu Allah memuji diri. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali firman-Nya yang menunjukkan bahwa Allah memuji diri sendiri. Di dalam hadis-hadis kudusi juga ya. Demikian lihat doa surat Ali radhiyallahu an ya. Allah adalah Al-Mutakabbir, Allah yang maha mengagungkan dirinya. Memang Allah maha bersifat kesempurnaan, selayaknya ia memuji dirinya sendiri. Nah, itu suatu sifat yang tidak boleh ada pada hamba. Siapa saja yang hendak menyombongkan dirinya sendiri, sama artinya merampas hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita merasa diri kita ini yang memiliki, jangan kita merasa yang punya. Kalau kita merasa punya, kita yang merasa memiliki cinta, kasih dan sayang, tetap kembali kepada zahir, maksudnya tidak kembali kepada batin, maka itulah yang merupakan kesalahan-kesalahan besarnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah-ibadah kita tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mau jadi orang beriman sedangkan kita sudah terhitung orang yang kufur atas nikmat pemberian-pemberian Allah? Begitu. Apabila kita kufur kepada Allah, maka tidak ada amalan-amalan ibadah kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadilah manusia-manusia yang tidak pernah dihitung orang beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-takabbur ya. At-takabburu At-takabburu ridai paman entaro'a anni fahuwa aduwi ya. Takabur itu sombong ya sebenarnya ya. Itu adalah selendangku. Maka jangan kita pakai memuji diri maksudnya, karena Allah memuji diri itu adalah selendangnya Allah. Siapa yang mengambil selendang itu, nah maka kalau kita menyanjung diri ya, yaitu menganggap kita diri yang berkuasa, menganggap diri kita ini zahir ini yang mampu dan bisa, akhirnya kita merebut selendangnya Allah. Dia adalah musuh-musuhku. Riwayat Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah itu. Makanya jangan kita mengambil selendangnya Allah, jangan kita mengatakan diri kita yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Tidak lain, semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kembali kepada Allah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka datangnya dari Allah, semua itu harus kembalinya kepada Allah sebenarnya ya. Demikianlah uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya kepada kita semua tentang mahabbah ini, tentang cinta ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, maksudnya uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.